Kasus COVID-19 kembali merebak di negara-negara tetangga kita, yaitu Singapura, Thailand, dan Hong Kong. Bagaimana Kementerian Kesehatan merespons hal ini? Tenang, jangan panik. Kita bahas dulu sampai di akhirnya nanti kita semua harus tetap waspada. Di Thailand, sepanjang periode 11 hingga 17 Mei 2025 tercatat 16.000 kasus COVID-19. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 1.918 penderita dirawat di rumah sakit dan tercatat 2 kematian. Sementara di Hong Kong, pada 15 Mei 2025 tercatat 30 kematian akibat COVID-19. Lalu di Singapura, kasus COVID-19 tercatat mencapai 14.200 kasus sejak 27 April hingga 3 Mei 2025. Penyebab lonjakan kasus COVID-19 tersebut menurut Kementerian Kesehatan Singapura adalah menurunnya imunitas kelompok. Menurut surat edaran yang dirilis Kemenkes 23 Mei 2025 disebut jika varian COVID-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN1. Di Singapura LF7 dan NB1.8 turunan JN1. Di Hong Kong JN1 dan di Malaysia ada XEC turunan JN1. Adapun situasi COVID-19 di Indonesia saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 dengan varian dominan yang beredar adalah MB1.1. Nah, merebaknya kasus COVID-19 di beberapa negara tetangga ini direspons Kemenkes. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Indonesia, Aji Muhawarman menyebut peningkatan kasus COVID-19 tersebut terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Mobilitas itu diprediksi terkait keperluan menghadiri berbagai agenda internasional, diantaranya rangkaian konser Lady Gaga yang dimulai pada 18 Mei 2025. Kemenkes mengimbau masyarakat tidak panik tetapi tetap waspada. Pengawasan dan pemantauan di pintu masuk internasional tetap ditingkatkan melalui Satu Sehat Health Pass. Selain itu, kelompok rentan yaitu lansia dan penderita penyakit penyerta atau komorbid mengikuti imunisasi penguat COVID-19. Kemenkes juga mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker saat batuk pilek, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika menunjukkan gejala flu. Di samping berita soal COVID-19 yang sedang sedikit merebak ini, ada kabar lain, yaitu soal perjanjian pandemi global, di mana Indonesia menjadi negara yang ikut mengadopsinya. Perjanjian yang disepakati pada Selasa 20 Mei 2025 pada pertemuan ke-78 Majelis Kesehatan Dunia, yang diikuti 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini, bertujuan untuk memperkuat kemampuan kolektif dunia dalam mencegah dan merespons pandemi di masa depan. It will not infringe on national sovereignty in any way, nor give the WHO Secretariat power to impose mask or vaccine mandate or lockdowns. Anyone who says it will is clearly mistaken. You, the member states, have made that very clear in the text of the agreement itself. Your adoption this morning of the WHO pandemic agreement will rank among the most significant achievements in the history of this organization and of global health. Sahabat Kompas, semoga kasus COVID-19 yang merebak kini berangsur mereda dan tidak menyebar ke Indonesia. Dengan pengalaman lalu, seharusnya kita bisa lebih bersiap dan mencegah COVID-19 menjadi wabah. Sehat selalu ya warga Indonesia.